Kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 8 ayat 30 sampai ayat 35. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai ayat 35. Saya ajak ibu untuk baca firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ke-30, ibu-ibu bacakan ayat yang ke-31 sampai seterusnya sampai di ayat yang ke-35. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai ayat 35. Kalau ibu-ibu sudah menemukannya, silakan katakan amin. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35. Ibu-ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini, Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Ayat 30 beginilah firman Tuhan. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri di sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang didahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Ayat 34. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berdekatnya dan untuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jamaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini, saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu simpanlah firman Tuhan dalam ingatan. Simpanlah firman Tuhan dalam ingatan. Ya, ibu-ibu, ada sebuah tulisan yang berkata, lupakan setiap kebaikan yang kamu lakukan segera sesudah kamu melakukannya. Tetapi ingatlah orang-orang yang pernah membantumu. Berterima kasihlah kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nasihat seperti ini muncul karena memang dalam kenyataan sering terjadi sesuatu yang begitu menyedihkan atau ironi. Manusia selalu mengingat hal-hal yang sepatutnya dilupakan dan sebaliknya lekas melupakan hal-hal yang sepatutnya untuk diingat. Padahal apa yang diingat itu akan ikut menentukan bagaimana rupa kehidupannya. Kita perlu belajar dari peristiwa di mana ketika Yosua yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, dia membangun mesbah untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di mesbah itu di Gunung Ebal. Sekaligus di situ juga dia membacakan hukum Taurat, karena hukum Taurat adalah perintah Tuhan yang pertama Tuhan berikan kepada umat Israel Yahudi. Yang pertama diberikan kepada Musa, kemudian diulang kembali oleh Yosua agar didengarkan kembali ketika Yosua membacakan isi dari hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat adalah perintah Tuhan yang perlu untuk terus diingat oleh umat Israel dan perlu untuk mereka juga lakukan.
tidak boleh mereka lupakan. Karena itu adalah penuntun mereka supaya ketika mereka berhasil memasuki tanah perjanjian, tanah yang kita kenal yaitu tanah Kanaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk didiami oleh bangsa Israel, selama mereka tinggal di tanah perjanjian itu, mereka tidak boleh melupakan Tuhan Allah dan tidak boleh mengabaikan perintah atau firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka jangan dipengaruhi oleh tradisi budaya orang asli Kanaan yang menyembah berhala pada waktu itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak hanya untuk selalu diingat oleh umat Israel, yaitu hukum Taurat, tetapi bagi kita orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini, ketika kita selalu mau menerima firman Tuhan lewat ibadah yang kita ikuti, itu perlu untuk kita ingat dan perlu kita simpan dalam ingatan kita dan dalam pikiran kita. Jangan sampai kita lupakan ibu-ibu. Karena firman Tuhan itu adalah sempurna dan firman Tuhan itu perlu untuk kita lakukan terus menerus dengan tekun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan itu. Kalau manusia tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan, akan sangat gampang manusia berbuat jahat, akan sangat gampang dia melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu kita bersyukur kalau Alkitab yang selama ini selalu kita bawa di dalam ibadah, dan ketika kita mau luangkan untuk kita baca di rumah kita, itu adalah firman Allah yang tertulis yang harus senantiasa selalu kita baca dan kita pelajari, dan perlu selalu kita ingat, kita perlu simpan dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam ingatan kita, untuk terus kita ingat dan jangan lupa untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pastikan ibu-ibu bahwa firman Tuhan selalu kita ingat dan selalu kita simpan dalam hati dan pikiran kita, dan marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu memampukan kita untuk mengingat firman-Nya, dan kita juga mohon agar Tuhan memampukan kita untuk menuruti atau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan itulah kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian dari sejarah kehidupan rohani umat Israel di pegunungan yang tadi kita boleh sama-sama dengar dan kita pelajari, yaitu di Gunung Ebal, di mana hukum Taurat dibacakan kembali oleh Yesua, dan firman Tuhan yang juga kita sudah dengar sama ini, mari kita ingat dan kita simpan dalam pikiran kita, dan kita juga lakukan dengan tekun dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Puji syukur kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang di jalan kami, yang perlu untuk selalu kami ingat, dan tolong kami ya Tuhan agar kami selalu dapat mengingat firman-Mu itu dan senantiasa dengan tekun, dengan setia melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena firman-Mu lah yang dapat mengarahkan kami untuk kami bertindak dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Pada waktu saya persilakan.